Jumpa lagi Sobat Irasional di episode yang terbaru dari Irasional TV. Salam Irasional. Kali ini saya akan membahas sih sebenarnya, menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Sobat Irasional, dan nanti kita akan membahas. Tapi sebelumnya kami ingatkan lagi untuk klik tombol subscribe, like, share, ataupun menulis komen agar channel ini lebih berkembang. Baik, kita segera mulai saja. Ini saya akan membuka dulu. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, pertanyaan adalah apakah kasus gelas di dalam perut di Jember dikarenakan praktik santet? Mohon pencerahannya. Ini ada sebuah pertanyaan seperti itu. Saya akan browsing dulu kasus tersebut karena saya juga kurang tahu. Oh, ini ada, sudah menemukan beritanya. Saya akan membacakan, tapi singkat aja ya. Namanya adalah Nurla Siadi, pria Jember yang dalam perutnya terdapat gelas kaca. Sempat mencoba berbagai pengobatan dari mantri hingga orang pintar, namun tidak membuahkan hasil. Kemudian beliau diperiksa di sebuah rumah sakit, dan setelah di ronsen ternyata di dalam perutnya ada sebuah gelas. Nah, ini ada sebuah gelas ya ini. Dan gelas itu ukurannya adalah 8 cm dengan diameter 3 cm. Oh, ini mungkin ya. Ini berita pada tanggal 6 April 2022. Kalau menurut kesehatan di sini jadi memang si orang ini memang memasukkan gelas itu dari anus, tapi ada yang mengait-ngaitkan dengan praktik santet. Jika Irasional TV menjawab bahwa praktik gelas yang ada di dalam perut tersebut bukan karena praktik santet, disengaja orang tersebut memasukkan gelas di dalam melalui anusnya sebenarnya. Jadi memang bukan karena praktek santet. Bisa dimungkinkan bahwa siapa ini tadi, Nurla Siadi, pria asal Jember ini mengalami adanya gangguan jiwa ya, bukan gila atau bukan gila atau skizofrenia seperti itu, tapi dia mengalami stres ya. Kemudian beliau memang memasukkan gelas tersebut melalui anusnya. Itu yang bisa kami jawab. Jadi bukan karena faktor ilmu santet. Kalau ilmu santet itu beda, jadi dari benda padat kemudian diambil sifatnya
ataupun apa ya, seperti zatnya, misalnya pisau itu kan tajam. Nah, sifat tajam itulah yang diambil kemudian dikirimkan sehingga orang merasa seperti tersayat-sayat karena sebuah pisau, atau mungkin benda seperti kaca itu bisa sifatnya diambil lalu dikirimkan melalui gaib, dan orang seperti ya kena kaca gitu. Dan biasanya yang diserang seperti yang sudah saya jelaskan adalah bagian kepala dan dada, yang biasanya menjadi target. Kalau perut itu bisa juga, tapi biasanya hanya untuk membuat orang itu sakit. Tapi kalau ini memang murni medis, yaitu medis dalam arti orang ini memang memasukkan gelas seukuran 8 cm dengan diameter 3 cm, jadi segini ya, berarti 8 cm segini, dengan kalau 3 cm berarti bahasa termasuk kecil, dan memang bisa dipaksa untuk dimasukkan ke dalam rektum kalau dalam berita ini. Oke, itu bisa ya, itu yang bisa kami jawab. Ke pertanyaan yang kedua, ini pertanyaannya, jika ada seseorang yang tiba-tiba sakti padahal awalnya biasa saja, apakah karena mendapat wahyu dari Tuhan? Mohon jawabannya Irasional TV. Ini ada pertanyaan seperti itu. Jadi awalnya orang itu biasa saja ya, seperti orang awam, bukan praktisi spiritual ataupun apapun, tidak mempelajari apa saja, dan mungkin mendapatkan apa ya, tiba-tiba bisa sakti, bisa menyembuhkan orang mungkin ya, tapi ini tidak dijelaskan pertanyaannya spesifik kayak apa, tapi mungkin seperti itu ya. Jadi orang biasa saja lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian beliau bisa menyembuhkan. Apakah itu karena wahyu dari Tuhan? Kalau itu belum tentu. Bisa jadi kekuatan yang ia miliki secara tiba-tiba itu berasal dari, bisa dari jin, juga bisa jadi iblis, karena apabila memang mendapatkan wahyu, ini kan wahyu dari Tuhan atau mungkin berkat, tidak serta-merta bisa, jadi memerlukan beberapa adaptasi ya, seperti adaptasi, tidak langsung bisa dreng gitu, nggak bisa, dia menyembuhkan tidak bisa, pasti dia membutuhkan kesiapan, membutuhkan ada tahapannya dari 0 sampai bisa 1, 2, 3, 4, 5 hingga 10. Jadi tidak mungkin langsung bisa, wah ada orang kesurupan langsung bisa, tidak mungkin. Jadi kalau ada orang seperti itu, bisa dikatakan bahwa itu bukan dari kekuatan Tuhan. Jadi jangan Anda merasa takjub dulu atau merasa kagum dengan orang yang dengan kemampuan seperti itu. Apakah itu orang yang memang diberikan wahyu atau tidak? Padahal awalnya memang biasa saja, bukan seperti itu, tapi kemungkinan dia mendapatkan tersebut dari perewangan, atau mungkin ada makhluk yang memang suka dengan beliau dan membaca pikirannya. Mungkin orang itu pengen, aku bisa
menyembuhkan, aku pengen bisa ini, pengen bisa melihat hantu, atau pengen bisa mencabut keris atau apa itu. Nah, si Ma'ruf itulah yang datang dan membaca pikirannya dan akhirnya mengabulkan permintaannya. Nah itu ya, ini diperlukan analisa juga untuk melihat bahwa seseorang tersebut apakah mendapatkan wahyu dari Tuhan atau tidak. Nah itu yang bisa kami sampaikan untuk konten hari ini. Dan saya kira bila masih ada pertanyaan dan masih penasaran, bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like agar channel ini lebih berkembang. Sampai jumpa di episode berikutnya.